Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marfu'a. Saya dari Prodi Bahasa Indonesia semester 5. Di sini yang terhormat kepada Ibu Nani SPD MPD selaku dosen mata kuliah prosa dan fiksi dan teman-teman yang saya sayangi. Di sini saya akan mempresentasikan analisis postkolonial novel Anak Tanah Air karya Ajib Rosidi. Saya akan membacakan pendahuluan. Novel Anak Tanah Air Ajib Rosidi yang diterbitkan oleh Tiga Serangkai 2009. Dalam analisis ini, penulis menggunakan teori postkolonial. Postkolonial ini merupakan teori paham mengenai kondisi setelah masa penjajahan atau dampak kolonialisme menurut Ryan Tantri 2008. Kajian postkolonialisme memiliki beberapa konsep penting, yakni diaspora, ambiguitas, mimikri, hibriditas, mestizen, dan kreolisasi. Novel Anak Tanah Air karya Ajib Rosidi terdapat dua sub-bagian tersebut dibuat berdasarkan konsep penting kajian postkolonial yang terdapat dalam novel Tanah Air karya Ajib Rosidi. Adalah seorang sastrawan dan budayawan termuka di Indonesia. Ajib Rosidi tidak hanya menguasai di bidang sastra saja, tetapi Ajib Rosidi pernah menjadi seorang dosen, pendiri dan redaktur beberapa penerbit serta ketua yayasan. Memakai bahasa sehari-hari sehingga mudah dimengerti. Dalam novel ini Ajib tidak sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya dalam novel Anak Tanah Air ini. Adapun alasan mengapa Ajib Rosidi ini mengambil novel Anak Tanah Air ini, karena alasannya bahwa novel ini memiliki keunggulan sebagai berikut. Novel ini merupakan ekspresi dunia Ajib Rosidi dan konsep yang dilandasi pemahaman budaya Indonesia dan hakikat ajaran agama Islam baik untuk dipahami. Dua novel ini sangat menarik dan baik dilihat dari segi kandungan maupun teknik penyampaiannya. Banyak persoalan yang terungkap dalam novel Anak Tanah Air ini, dan persoalan itu hadir secara bertahap melalui teknik penceritaan sehingga antara persoalan satu dengan persoalan lain saling berhubungan. Tiga novel ini juga dapat dibaca sebagai bahan ajaran tentang semua kehidupan yang baik, terdapat nilai dan dalam moral yang terdapat dalam masyarakat yang begitu rentang dengan keyakinan dan kepercayaan terhadap ajaran agama Islam terdapat dalam novel Anak Tanah Air karya Ajib Rosidi berdasarkan permasalahannya. Penulis tertarik untuk meneliti novel yang berjudul Anak Tanah Air karya Ajib Rosidi. Persamaan penelitian dengan teori postkolonial telah dilakukan oleh beberapa penelitian terdahulu seperti novel Tan, sebuah novel karya Henry Teja, kajian postkolonialisme Ananta 2017 di Universitas Negeri Surabaya. Yang selanjutnya, sinopsis novel Anak Tanah Air karya Ajib Rosidi ini. Anak Tanah Air adalah salah satu novel muktakhir Indonesia yang berhasil dan banyak dibicarakan oleh orang. Ditulis oleh Ajib Rosidi ketika berada di Jepang. Diterbitkan oleh Gramedia tahun 1985. Kisah seorang anak manusia yang karena lugu berhasil dihasut oleh kader-kader KPI. Betapa gembiranya Ardi ketika mendapat tawaran dari pamannya Abdul Manan untuk bersekolah di Jakarta. Bagaimanapun, Jakarta adalah
sebuah kota besar yang selama ini dia impikan bisa melihat dengan tinggal di Jakarta. Sampai di Jakarta, ternyata di rumah kontrakan pamannya sudah ada 3 orang yang tinggal di sana, yaitu Kusmin, Abdul Manan sendiri, serta Muhammad. Kalau ditambah dirinya, rumah tersebut terasa sempit, tetapi keadaan demikian bukanlah penghalang untuk mereka berjuang atau menuntut ilmu di negeri orang. Muhammad adalah pamannya juga yang sedang bersekolah di SMA dan sambil bekerja di Departemen Keuangan. Husmin juga pamannya sedang menuntut ilmu di sekolah taman dewasa. Ardi begitu kagum dan sangat hormat pada pamannya Abdul Manan sebab walaupun mempunyai penghasilan kecil, namun niatnya untuk menyekolahkan sanak familinya cukup besar. Ardi sendiri memasuki ke sekolahan taman dewasa. Di sekolah ini pula pamannya Husmin bersekolah karena jarak antara rumah dan sekolahnya Ardi yang belum terbiasa memakai sepatu tersiksa juga. Masalahnya dia berjalan kaki. Namun semua itu tidak membuat dia surut dalam menuntut ilmu. Yang selanjutnya, karena sudah mempunyai penghasilan dari hasil kerja, dia sebuah majalah ibu kota. Ardi pindah dari rumah amaran mengontrak sebuah rumah kecil bilangan Stadi Budi. Sementara itu, akibat pergaulan dengan beberapa kader PKI, Ardi yang lugu itu dengan mudah tertipu oleh pemuda-pemuda PKI. Dia pernah ditipu oleh Suryo dengan kawan sesama seniman lekra. Dengan cara menghalus mereka berhasil membujuk Ardi mendatangi suatu konsepsi presiden. Dia semakin sadar keliruannya memasuki dan menggabung dengan PKI ketika terjadi huru-hara tanggal 30 September 1965 di mana PKI mencoba mengambil alih pemerintah. Waktu itu Ardi menyelamatkan diri ke Jawa Tengah sehingga dia lolos dari penggeledahan dan penangkapan yang dilakukan di Jakarta terhadap orang-orang PKI. Setelah kejadian itu, nasib Ardi tidak terbakar lagi. Yang selanjutnya yaitu pembahasan 2 konsep postkolonialisme dalam novel Anak Tanah Air. Pada pembagian pendahuluan telah disebutkan bahwa postkolonialisme merupakan paham mengenai kondisi setelah masa penjajahan atau dampak kolonialisme menurut Ryan Tantri 2018. Kajian postkolonialisme memiliki beberapa konsep penting, yaitu diaspora, ambiguitas, mimikri, hibriditas, dan mestize. Dan kreolisasi diaspora menurut yaitu tercapai caranya suatu bangsa yang disebar di berbagai penjuru dunia dan memiliki bangsa tersebut tidak memiliki negara. Yang ada di halaman 75 menyebutkan bahwa konsep diaspora digunakan untuk menunjukkan gejala jejaring manusia yang terhubung secara endetis kultural yang terbesar. Dan insinya yaitu mimikri. Dalam pandangan Badha Akyar halaman 147, guna untuk melukiskan proses peniruan yang dilakukan oleh bangsa atau masyarakat bekas penjajahan terhadap bangsa kolonialis atau penjajah. Adapun mimikri atau peniru yang dilakukan bangsa jajahan tersebut tidak pada sisi budaya kolonialis saja, tetapi juga pada sisi sistem politik, ekonomi, pendidikan, dan sistem lainnya dari bangsa penjajah. Hibridah menurut Sutrisno dan Putronto.
Pada halaman 148 adalah pencampuran budaya antara budaya bangsa kolonialis dengan budaya masyarakat jajahan. Mimikri dipahami beberapa sebagai strategi menghadapi pindomasi wacana penjajahan, melainkan melalui perselingkuhan budaya, yaitu mengambil alih tanda budaya penjajah namun diberi isi dengan digugat sehingga menghasilkan identitas di rencana hidup yang baru. Yang kedua, mimikri dan realisasi. Pembagian tersebut dibuat berdasarkan konsep-konsep penting kajian postkolonialisme yang terdapat dalam novel Anak Tanah Air. Mimikri merupakan tindakan peniruan. Melihat mimikri digunakan untuk menggambarkan proses peniruan yang dilakukan oleh bangsa atau masyarakat terjajah terhadap bangsa penjajah. Mimikri dipahami sebagai dampak praktik kolonialisasi di mana kaum terjajah tersebut dari tradisi dan identitas tradisional, mereka dipaksa untuk beradaptasi dengan identitas perilaku dan budaya bangsa penjajah. Selanjutnya, mimikri dalam penggunaan sendok dan garpu, dan mimikri dalam penggunaan pakaian pada anak laki-laki dan perempuan. Mimikri dalam penggunaan sendok dan garpu, praktik kolonialisasi yang begitu lama di Indonesia memberikan pengaruhnya yang luar biasa bagi orang Indonesia. Pengaruh tersebut tidak hanya yang bersifat ideologis, melainkan hingga kepada sendi-sendi dan kebiasaan terkecil dalam kehidupan. Salah satunya adalah cara makan dengan menggunakan sendok dengan garpu di dalam novel Anak Tanah Air. Terdapat mimikri yang menggambarkan dengan penggunaan sendok dan garpu. Novel Kami Makan menghadapi sebuah meja kayu jati yang besar yang tertutup rapi dengan telapak putih berenda, masing-masing melengkapi dengan sendok dan garpu, bahkan pisau, piring, dan gelas serba antik, dan semuanya serba teratur. Yang di atas menunjukkan adanya kesulitan dalam menggunakan sendok dan garpu yang sebenarnya merupakan suatu budaya yang dibawa oleh Belanda pada masa kolonial dalam sel yang berjudul Sendok, Garpu, dan lainnya. Kosidi mengungkapkan bahwa pada masa penjajahan Belanda, banyak orang yang mengabdi pada pemerintah Belanda menganggap kebiasaan tingkah laku orang Belanda baik dan harus ditiru. Selain itu, hal tersebut membentuk bola pikir yang menganggap rendah dan tidak beradab orang-orang sebangsa yang masih makan dengan tangan. Mimikri dalam penggunaan pakaian pada anak laki-laki dan perempuan pada dewasa. Selain peniruan dalam hal penggunaan sendok dengan garpu, masyarakat di Indonesia juga meniru gaya pakaian orang Belanda. Peniru tersebut dapat dilihat pada kutipan berikut. Di luar sekolah, Suteja bergaul dengan Asep, Asyikin, Dadang, dan kawan-kawannya. Mereka putra Wedana, camat, dan para komisi kantor kewedanaan dan kantor pengadaian yang tinggal di rumah-rumah yang terletak di sekitar alun-alun. Kalau bermain, mereka selalu memakai pakaian yang rapi, bahkan ada yang selalu memakai sepatu. Menunjukkan perbedaan pakaian tokoh Suteja, Asep, Asyikin, yang Dadang merupakan anak Wedada, camat, dan komis kantor perwedaan dan kantor pengadaian, dengan tokoh Ardi merupakan anak seorang penjual pawaja. Pakaian tokoh Suteja, Asep, Asyikin, dan Dadang merupakan pengaruh dan peniruan pakai anak-anak laki-laki Belanda.
Anak laki-laki biasanya menggunakan sarung atau celana. Dengan datangnya pemerintah Belanda di Indonesia, hal tersebut mempengaruhi gaya berpakaian anak-anak di Indonesia yang orang tuanya bekerja dengan pemerintah Belanda atau yang memiliki kesempatan untuk sekolah di sekolah Belanda pada masa itu. Yang selanjutnya, dilengkapi dengan aksesoris di Nusantara, perempuan dewasa di kalangan kerajaan ataupun bangsawan menggunakan kebaya sebagai pakaian sehari-hari dan kain batik sebagai bawahan, sedangkan pada perempuan kalangan rakyat biasa menggunakan kain batik yang dilihatkan ke tubuh hingga pada akhirnya abad ke-19. Yang selanjutnya yaitu kreolisasi. Kreolisasi ini memiliki makna yang berkaitan dengan bahasa. Kreolisasi berasal dari kata kreol yang menurut berarti alat komunikasi sosial dalam kontak yang singkat dan ragam. Pidgin yang sudah mempunyai penutur asli, pidgin sendiri diartikan sebagai alat komunikasi sosial dalam kontak yang singkat. Misalnya dalam perdagangan antara orang-orang yang berjalanan, bahasanya yang bukan merupakan bahasa ibu para pakaiannya. Krian 2011 halaman 269 menyebut kreol merupakan bahasa campuran yang menggabungkan bahasa elemen pada suatu bahasa dengan dialek lokal setempat. Konsep kreolisasi berasal dari asumsi bahwa bahasa memiliki pandangan dunia di dalamnya, sehingga mengadopsi bahasa pandangan imperialisme dengan segala anggapan arogan yang bertentangan dengan kepentingan seorang sebagai subjek kolonialisme. Kreolisasi yang terdapat dalam novel Anak Tanah Air digambarkan sebagai dengan sekarang Paman Joko adalah di Jakarta, tinggal di Menteng masih menjadi tantangan dia. Pada sekarang perangkatnya tentu tinggi, karena yang tinggal di Menteng niscaya orang-orang yang berpangkat tinggi. Ia tahu Menteng itulah adalah daerah rumah gendongan. Itu sebuah dunia lain, dunia yang tak pernah dikenali. Kreolisasi digambarkan dengan penggunaan bahasa Jawa yang bercampur dengan bahasa Belanda. Penggunaan kedua bahasa tersebut digunakan untuk menunjukkan kelas sosial dan organisasi tokoh Paman Joko dan istrinya sebagai subjek terjajah. Pada masa kolonial Belanda, hanya kaum kelas atas atau orang-orang yang bekerja pada pemerintahan Belanda yang terdapat bahasa Belanda, sehingga bagi orang-orang yang terdapat berbahasa Belanda pada masa tersebut anggap memiliki kelas sosial. Adapun hasil penelitian presentasi saya hari ini pada novel Anak Tanah Air karya Ojib Rosidi ini, yaitu dijadikan penelitian tersebut ditemukan sebagai pemikiran Ojib Rosidi terkait permasalahan di masyarakat yang mencakup aspek sosial, budaya, kesenian, dan politik pada tahun 1950 hingga 1965. Pada makalah ini penyajian berusaha mengembangkan dan melihat wacana postkolonialisasi melalui novel budaya yang ada di novel Anak Tanah Air yang menjadi permasalahan dalam mengapresiasi postkolonialisme yang ada pada novel Anak Tanah Air. Adapun tujuan makalah ini adalah menganalisis dampak kolonialisme terhadap kebudayaan di Indonesia yang presentasikan dalam novel Anak Tanah Air ini.
Dalam novel Anak Tanah Air ini berisi analisis terkait persoalan postkolonialisme di Indonesia. Bagian kesimpulannya merupakan bagian terakhir membuat kesimpulan analisis dahulu pada pengajian berusaha menjawab permasalahan, yakni dampak postkolonialisme terhadap budaya di Indonesia yang dipresentasikan dalam novel Anak Tanah Air ini. Adapun poin selanjutnya yaitu kesimpulan analisis novel Anak Tanah Air ini, praktik kolonialisme yang dilakukan oleh Belanda terhadap Nusantara yang kemudian melahirkan Republik Indonesia memberikan pengaruh yang luar biasa bagi orang Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya dalam hal yang bersifat ideologis, melainkan juga melahirkan penggeseran budaya, baik yang baku, material, dan non-material. Perubahan tersebut digambarkan oleh novel Anak Tanah Air ini, karya Ojib Rosidi. Anak Tanah Air mengandung dua konsep postkolonialisme, yakni mimikri realisasi. Mimikri yang dilakukan oleh orang yang berupa kebudayaan material yang meliputi penggunaan sendok dan garpu serta pakaian yang diadopsi dari kebudayaan orang Belanda. Realisasi menciptakan pergeseran kebudayaan material berupa penggunaan bahasa pada orang Indonesia yang semula menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah. Orang-orang mulai menggunakan atau mencampur bahasa asli mereka dengan bahasa Belanda. Tidak hanya sampai di situ, mimikri dan realisasi yang diadopsi oleh orang Indonesia tersebut tidak semata-mata digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Orang Indonesia pada masa itu menggunakan kebudayaan bahasa Belanda sebagai prestis serta tidak modernitas seseorang atau kelompok. Demikian dapat disimpulkan bahwa konsep postkolonialisme yang ada pada novel Anak Tanah Air ini sebagai yang menggambarkan analisis orang Indonesia pada masa waktu itu. Mungkin hanya ini yang dapat saya presentasikan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.